Shalom, anak-anak kelas 10 IPA 1, 10 IPA 2, dan 10 IPS. Bagaimana kabar kalian? Bapak terus berharap kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari Bapak Ibu Guru. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran materinya minggu lalu, yaitu fungsi komposisi. Dan ada materi baru nanti setelah kita menyelesaikan fungsi komposisi, yaitu fungsi inverse. Ya, jadi langsung saja kita masuk dalam materi pembelajaran kita pada saat ini. Nah, kita akan melanjutkan materinya minggu lalu mengenai fungsi komposisi. Kita lanjut, yaitu kita akan membahas mengenai sifat-sifat operasi fungsi komposisi. Nah, dalam di LKS-nya di situ ada 3 sifat operasi fungsi komposisi, namun yang ketiga itu Bapak tuliskan di sini karena sifat itu gampang atau langsung bisa dipahami. Langsung saya yakin kalian bisa langsung paham karena di situ mengandung sifat identitas ya. Oke. Yang pertama itu sifat yang pertama tidak berlaku sifat komutatif, artinya kalau misalnya dikomposisikan F komposisi GX tidak sama kalau misalnya G komposisi FX ya. Kemudian yang kedua, berlaku sifat asosiatif. Jadi kalau misalnya di sini ada 3 fungsi, kemudian diselesaikan terlebih dahulu yang ini, kemudian yang ini, maka hasilnya sama. Seperti ini, F komposisi dikomposisikan terhadap G komposisi HX, itu sama hasilnya kalau kita komposisikan dulu terhadap F komposisi G, kemudian dikomposisikan dengan fungsi H. Jadi yang pertama ini yang kita selesaikan dulu adalah G komposisi H, kemudian dikomposisikan terhadap fungsi F. Yang kedua ini F dikomposisikan ke fungsi G, kemudian dikomposisikan dengan fungsi H. Nah, kita lihat apakah hasilnya nanti sama atau tidak, kita akan buktikan. Contoh nomor 1 di sini ada di buku LKS-nya. Misalkan F itu R ke R, kemudian G memetakan R ke R dengan Fx sama dengan 3x ditambah dengan 4. Ini ya. Kemudian dan Gx-nya sama dengan x kuadrat dikurang dengan 5. Buktikan bahwa fungsi komposisi pada fungsi-fungsi tersebut tidak berlaku sifat komutatif. Jadi ini sifat pertama yang kita mau buktikan ya. Ya, jadi kita jawab. Yang pertama kita mencari adalah yang ini, F komposisi Gx-nya. Jadi kalau kita cari F komposisi Gx-nya sama dengan, disingkatkan materinya minggu lalu rumusnya itu F Gx. Jadi G dimasukkan ke F. Jadi F Gx-nya adalah berapa tadi? X kuadrat dikurang dengan 5. Jadi Gx di sini diganti jadi X kuadrat dikurang dengan 5. Kemudian dimasukkan ke fungsi F. Fungsi F-nya tadi Fx sama dengan 3x ditambah dengan 4. Nah, x-nya di sini diganti jadi x kuadrat dikurang 5, berarti kayak gini, F dalam kurung x kuadrat kurang 5. Maka di sini juga x-nya harus diganti jadi x kuadrat dikurang 5, 3x kuadrat dikurang 5, kemudian ditambah dengan 4. Yang ini kan 3 dalam kurung x kuadrat dikurang 5 ditambah dengan 4. Nah, kita selesaikan, 3-nya kita kali masuk ke sini. Jadi 3x kuadrat dikurang dengan 3 dikali 5 hasilnya 15, kemudian ditambah dengan 4 ini tadi. Jadi kalau kita selesaikan ini 3x kuadrat kemudian minus 15 ditambah 4 hasilnya minus 11. Jadi ini fungsi F komposisi Gx. Sekarang kita mau lihat lagi yang ini, G komposisi Fx. Nah, kalau ini fungsi F-nya dimasukkan ke fungsi G. Jadi kita selesaikan rumusnya G Fx. Nah, Fx-nya tadi berapa? 3x ditambah dengan 4. Nah, 3x tambah 4 ini dimasukkan ke fungsi Gx-nya. Jadi x-nya di sini kita ganti jadi 3x ditambah 4, maka x-nya juga di sini diganti jadi 3x tambah 4. Jadi 3x tambah 4 pangkat 2 dikurang dengan 5. Nah, ini operasi pangkat pada aljabar, kita harus menjabarkannya. Kalau dijabarkan ini hasilnya 9x kuadrat ditambah 24x ditambah dengan 16 dikurang dengan 5 yang ini. Kemudian kita selesaikan jadi x kuadrat ditambah 24x ditambah dengan 11. Nah, dari sini kita lihat bahwa ternyata hasilnya ini tidak sama dengan yang ini.
jadi terbukti bahwa tidak berlaku sifat komutatif, ya. Ini kan hasilnya beda, ya, tidak sama. Nah, kemudian contoh nomor 2, kita akan membuktikan sifat yang kedua, sifat asosiatif. Di sini di LKS-nya diketahui fungsi F memetakan RKR dan G memetakan RKR, H juga memetakan RKR, ditentukan oleh Fx sama dengan 3x tambah 2, kemudian Gx-nya sama dengan x kuadrat ditambah 2, dan Hx-nya sama dengan x tambah 1. Buktikan bahwa F komposisi G komposisi Hx itu sama dengan F komposisi G dikomposisikan terhadap H dan X. Nah, kita jawab. Yang pertama itu kita akan mencari hasilnya yang ini, yang pertama ini. Ya, jadi kita misalkan itu Kx sama dengan fungsi ini. G komposisi H yang ini kan, G komposisi Hx. Kita misalkan itu. Maka Kx-nya kita selesaikan G komposisi Hx itu sama dengan G dalam kurung Hx, ya. Ini kan rumusnya itu kalau misalnya seperti ini berarti hanya dimasukkan ke G. Jadi G Hx-nya tadi berapa? X tambah 1 yang ini kan. Nah, sudah itu kita ini dimasukkan ke fungsi G. Jadi fungsi G-nya tadi berapa? X kuadrat ditambah dengan 1. Jadi semua nilai X di sini kita ganti jadi X tambah 1. Jadi X tambah 1 pangkat 2 ditambah dengan 2. Nah, ini kan pangkat aljabar, jadi harus diselesaikan. Nah, kalau ini dijabarkan hasilnya adalah X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 ditambah dengan ditambah 1 kemudian ditambah dengan 2 yang ini. Ya. Nah, kemudian kita selesaikan jadi hasilnya X kuadrat ditambah 2X, ini 1 tambah 2 sama dengan 3. Selanjutnya kita selesaikan ini yang itu tadi, ya. Jadi ini kan kita sudah misalkan. Jadi F komposisi G komposisi Hx itu bisa kita tulis F komposisi Kx, karena G komposisi H-nya tadi kita sudah misalkan dengan fungsi Kx, ya. Jadi ini kita ganti jadi K yang ini. Jadi F komposisi Kx itu sama dengan F, kemudian kalau kita selesaikan ini berarti K-nya kita masukkan ke F, jadi Kx. Nah, Kx-nya tadi berapa? X kuadrat ditambah 2X ditambah dengan 3. Jadi Kx yang ini kita ganti jadi X kuadrat ditambah 2X ditambah dengan 3. Selanjutnya ini kan fungsi F dimasukkan ke fungsi yang tadi, fungsi yang mana? Yang ini kan 3X ditambah dengan 2. Jadi semua nilai X di sini yang ini kita ganti jadi X kuadrat ditambah 2X ditambah dengan 3. Jadi 3 dalam kurung X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 ditambah dengan 2 yang ini, ya. Ditambah 2 ini. Selanjutnya kita kali masuk 3-nya ke dalam kurung, jadi 3 dikali X kuadrat, 3X kuadrat, kemudian 3 dikali 2X 6X, kemudian 3 dikali 3 9, kemudian ditambah 2 yang di belakangnya ini. Selanjutnya kita selesaikan, jadi hasilnya 3X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 tambah 2 11. Jadi ini hasilnya ya, yang pertama ini. Kemudian yang kita mau cari lagi yang fungsi ini, komposisi ini, ya. Nah, ini lagi kita misalkan F komposisi G X-nya itu kita misalkan sebagai MX. Jadi MX sama dengan begini, F komposisi G X. Maka kalau kita selesaikan ini komposisi ini, maka F komposisi Gx-nya, G-nya kita masukkan ke F. Jadi Fgx. Nah, Gx-nya tadi berapa? X kuadrat ditambah dengan 2. Ini kan. Nah, selanjutnya ini kita masukkan ke fungsi F tadi. Fx-nya kan 3x tambah 2. Jadi semua nilai x di sini kita ganti jadi x kuadrat ditambah dengan 2. Jadi 3 kali X kuadrat ditambah 2, kemudian ditambah 2 yang ini, ya. Ditambah 2 yang ini, kemudian 3-nya kita kali masuk dalam kurung, jadi 3X kuadrat ditambah dengan 3 kali 2 6, kemudian ditambah 2 yang ini. Nah, selanjutnya kita selesaikan 3X kuadrat dengan tambah 2 hasilnya sama dengan 8. Selanjutnya kita mau selesaikan fungsi komposisi yang utuh ini, yang 3, ya. Ini tadi kita sudah misalkan sebagai M, fungsi Mx, ya. Jadi ini kita ganti jadi fungsi Mx, ya. M komposisi H, jadi ini kita sudah ganti M komposisi Hx.
M-nya, kemudian ini kalau begini kan hanya dimasukkan ke M. Jadi M, HX-nya berapa tadi? X tambah 1 ini kan, berarti kita ganti jadi X tambah 1. Kemudian fungsi M-nya tadi, yang ini Mx, jadi ini Mx-nya. Nah, fungsi Mx-nya kan 3x kuadrat ditambah dengan 2. Jadi semua nilai X di sini, yang X di sini kita ganti jadi X tambah 1, jadi 3 dalam kurung X tambah 1 pangkat 2 ditambah dengan 8 yang ini. Nah, selanjutnya ini karena ini pangkat aljabar jadi harus diselesaikan atau dijabarkan ya. Jadi 3 kalau ini dijabarkan X kuadrat ditambah 2X ditambah dengan 1 ditambah dengan 8 yang ini. Kemudian 3-nya kita kasih masuk dalam kurung, 3x kuadrat ditambah 6x ditambah dengan 3 ditambah dengan 8. Hasilnya 3x kuadrat ditambah 6x ditambah dengan 11. Nah, ini kan sama yang ini kan. Jadi terbukti bahwa sifat komutatif yaitu yang ini hasilnya sama dengan sama. Ini kan 3x kuadrat ditambah 6x ditambah dengan 11. Ya, sekarang kita akan melanjutkan materinya. Kita akan memasuki materi yang baru yaitu fungsi inverse. Nah, bagian E-nya minggu lalu yaitu fungsi komposisi. Sekarang bagian F, fungsi inverse. Di sini ada beberapa pokok bahasan yang harus kita bahas bersama-sama. Yang pertama itu pengertian fungsi inverse. Nah, pengertiannya di sini, jika fungsi F memetakan A ke B dinyatakan dengan pasangan terurut F sama dengan A, B, di mana A elemen A dan B elemen B, B besar elemen B, B kecil elemen B besar, maka inverse fungsi F adalah ditulis sepertinya, simbolnya F pangkat minus 1. Jadi F ini dibaca F inverse ya. F inverse memetakan B ke A ditentukan oleh F inverse sama dengan B, A, di mana B elemen B dan A elemen A. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa inverse itu adalah kebalikan ya. Jadi ini kalau fungsinya seperti ini pasangan terurutnya AB, maka dibalik saja kan menjadi B A ya. Nah, suatu fungsi F memetakan A ke B mempunyai fungsi inverse F inverse B memetakan B ke A jika dan hanya jika F merupakan fungsi bijektif. Maksudnya kan pengertian fungsi bijektifnya kalau fungsi A memiliki tepat satu pasangan di himpunan B, demikian juga dengan fungsi B memiliki pasangan satu di himpunan A ya. Itu fungsi bijektif. Materinya yang lalu. Contohnya di sini diketahui himpunan A sama dengan PQR dan B sama dengan 1, 2. Fungsi F memetakan A ke B ditentukan dengan pasangan berurutan F sama dengan P,1, Q,2, R,2. Pertanyaan pertama, tentukan G yang merupakan inverse F. Kemudian B, tunjukkan F dan G dengan diagram panah. Kemudian C, apakah G merupakan fungsi? Nah, kita jawab. Yang pertama itu kita akan menentukan inverse fungsi F yang sudah ditentukan yaitu fungsi G-nya ya. Ini yang merupakan inverse. Nah, tadi kan inverse itu kebalikannya. Jadi ini elemen-elemen pada fungsi F kita balik saja. Jadi P,1 dibalik menjadi 1, P. Kemudian Q,2 dibalik menjadi 2, Q dan R,2 dibalik menjadi 2, R. Jadi inilah inverse dari fungsi F yang diberi nama dengan fungsi G. Bagian B, tunjukkan F dan G dengan diagram panah. Di sini sudah gambar diagram panah dari fungsi F dan fungsi G. Nah, ini tadi elemen himpunan A yaitu P, Q, R. Jadi ini himpunan A, ini himpunan B. Kemudian B-nya adalah 1 dengan 2. P pasangannya 1 yang ini, Q pasangannya 2 dan R pasangannya 2. Jadi ini diagram panah dari fungsi F. Kalau misalnya fungsi G-nya seperti ini, elemen-elemen himpunan B adalah 1, 2, kemudian elemen himpunan A, P, Q, R dan dipasangkannya. Jadi 1 pasangannya P, 2 pasangannya Q dan 2 pasangannya R. Nah, ini gambar diagram panahnya. Kemudian bagian C, apakah G merupakan fungsi?
Nah, dari sini kita lihat, kita fokus ke sini ya. Masih ingat kan pengertian fungsi materinya yang lalu-lalu? Jadi dikatakan fungsi jika himpunan A dapat memiliki satu pasangan di himpunan B, atau daerah asalnya harus satu pasangan di daerah kawan, ya. Nah, kita lihat di sini daerah asalnya yaitu himpunan B-nya yang ini ada yang memiliki dua pasang di himpunan kawan, begini kan? Jadi ini dua pasangannya Q dengan R, jadi mempunyai dua pasang. Jadi fungsi G bukan merupakan fungsi ya, karena pada himpunan B terdapat anggota yang mempunyai pasangan lebih dari satu. Yang mana itu? Yaitu anggota elemen 2 ya, anggota atau elemen 2. Pasangannya itu Q dan R, artinya bercabang ya. Nah, dalam fungsi itu tidak boleh daerah asal itu bercabang. Ya, itu pengantar kita mengenai pengertian fungsi inverse. Ya, sekarang kita akan masuk dalam materi berikutnya mengenai fungsi inverse. Jadi, yang kedua ini adalah rumus fungsi inverse. Nah, di sini ada langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menentukan rumus fungsi inverse. Yang pertama itu kita ambil Y sama dengan Fx. Kemudian yang kedua, X itu sama dengan F inverse Y. Ya, jadi ada dua langkah di sini. Kemudian di sini ada rumus cepat untuk menentukan inverse fungsi. Saya Google case-nya ya. Kalau misalnya fungsi awalnya Fx sama dengan Ax ditambah B, maka fungsi inverse-nya itu sama dengan X dikurang B. Jadi X ini dikurang dengan B dibagi dengan A, ini. Dimana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kalau misalnya Fx-nya bentuk pecahan seperti ini, Ax ditambah B per Cx ditambah D, dimana X tidak boleh sama dengan min D per C, maka inverse-nya itu sama dengan ini ke atas ya, pindah ke atas. Jadi ini dipindah tempatkan. D-nya pindah ke atas berubah menjadi minus. Kemudian A-nya juga pindah ke bawah berubah menjadi minus ya, minus A. Kemudian ini A, bukan A ini ya, tapi B. Sorry. Ini B. Dan Cx ini tetap ya, jadi ini tetap, hanya ini yang ditukarkan. Kemudian tandanya berubah. Dimana di sini pada fungsi inverse-nya X tidak boleh sama dengan A per C. Kemudian kalau misalnya Fx-nya seperti ini, bentuknya persamaan kuadrat ya, Ax kuadrat ditambah Bx ditambah dengan C, di mana A-nya tidak sama dengan 0, maka untuk mencari fungsi inverse-nya, rumusnya seperti ini, minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4A dalam kurung C dikurang X per 2A, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita akan lihat pada contoh soal. Yang pertama itu diketahui contoh soal nomor 1, diketahui fungsi Fx sama dengan 3x ditambah 7, di mana x elemen bilangan real. Ini ya. Pertanyaan pertama, tentukan rumus untuk F inverse x. Yang kedua, hitunglah F inverse 0, F inverse 2, dan F inverse minus 3. Kita jawab, kita akan mencari bagian A, inverse-nya. Jadi kita tulis terlebih dahulu fungsinya tadi Fx sama dengan 3x ditambah dengan 7. Kemudian Fx ini kita ganti jadi Y. Ini tadi kan langkah-langkahnya. Jadi ini kita ganti Y, jadi Y sama dengan 3x ditambah dengan 7. Ya, ini. Kemudian ini kan sama ini kalau kita tukarkan kan. Jadi 3x tambah 7 sama dengan Y, sama ini ya. Sama gitu kalau misalnya 3 sama dengan 5, sama kalau tulis 5 sama dengan 3 ya, sama saja. Nah, ini yang tidak mengandung variabel x, kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi 3x sama dengan ini pindah ke sana berubah menjadi minus 7 ya. Kemudian x-nya ini supaya hilang 3-nya, keduanya dibagi dengan 3, jadi ini y dikurang 7 dibagi dengan 3. Jadi koefisien dari variabel x di sini kalau dipindahkan ke sana berubah menjadi pembagi ya. Nah, y dikurang 7 per 3. Nah, ini tadi x itu sama dengan f inverse y, ini tadi kan.
Jadi ini kita ganti jadi F inverse Y-nya sama dengan Y dikurang 7 per 3. Kemudian ini Y-nya kita ganti jadi X. Jadi Y di sini kita ganti X, Y juga di sini harus diganti jadi X. Jadi F inverse X-nya sama dengan X dikurang 7 per 3 ya. Jadi ini fungsi inverse-nya. Nah, kalau menggunakan rumus cepat tadi, ini kan ini AX ditambah dengan B ya. Jadi A-nya sama dengan 3 dan B-nya sama dengan 7. Jadi kalau kita cari inverse-nya, kan inverse-nya tadi X dikurang B per A. Jadi sini buat terus ya. Jadi F inverse-nya X dikurang B X dikurang dengan B per A. Cepatnya kan? Jadi F inverse-nya X-nya tetap, kemudian B-nya di sini 7 ya, dikurang 7 per A-nya berapa? 3 kan? Nah, ini kan sama dengan ini, X dikurang 7 per 3. Sorry, ada X di sini, F inverse X. Nah, ini kan sama. Jadi ini triknya kalau misalnya menyelesaikan dengan cara cepat ya. Kalau misalnya kalian lupa ini cara cepatnya, bisa menggunakan cara ini. Tapi kalau misalnya Bapak kasih soal kemudian soalnya adalah uraian, harus menggunakan cara ini ya. Jangan menggunakan cara cepat, nanti dalam misalnya soal pilihan ganda atau dalam ujian-ujian tertentu baru menggunakan ini rumus cepatnya ya. Kemudian sudah kita dapatkan fungsi inverse-nya, kita melangkah ke pertanyaan kedua. Hitunglah F inverse 0, kemudian F inverse 2 dan F inverse minus 3. Jadi kita sudah dapatkan rumusnya tadi ini, tinggal kita ganti nilai X-nya yang ditanyakan di sini. Jadi ini kan X-nya sama dengan 0, berarti di sini 0, X-nya diganti 0 di sini kan. Jadi F inverse 0 sama dengan ini kita ganti jadi 0. 0 dikurang 7 per 3 hasilnya min 7 per 3 ya. Kemudian F inverse 2, X-nya kita ganti 2 lagi, jadi 2 dikurang 7 per 3, 2 kurang 7 minus 5 per 3. Kemudian ini F inverse minus 3 ya. F inverse minus 3 ini X-nya kita ganti minus 3, jadi min 3 per dikurang dengan 7 dibagi dengan 3. Jadi hasilnya minus 3 dikurang 7, hasilnya minus 10 dibagi dengan 3. Sekarang kita akan melanjutkan membahas contoh soal nomor 2. Di sini contoh soal nomor 2 untuk materi rumus fungsi inverse ini adalah tentukan inverse dari Fx sama dengan 2x tambah 1 per x dikurang 3, di mana x-nya tidak sama dengan 3. Jadi ini fungsinya fungsi Fx bentuk pecahan ya. Jadi kita akan selesaikan. Nah, kita tulis terlebih dahulu Fx sama dengan, kita tulis kembali ini 2x tambah 1 per x dikurang 3. Nah, langkah pertama tadi kan x itu kita samakan dengan y. Jadi ini kita ganti y. Jadi y sama dengan 2x tambah 1 per x dikurang 3. Nah, ini kita selesaikan. Kalau ini kita kali silang ya. Jadi ini y dikali dengan x dikurang 3. Nah, sebenarnya di sini masih ada per 1, cuma tidak usah ditulis ya. Jadi 1 dikali dengan ini pasti hasilnya kembali sama dengan yang ini. Jadi tidak usah ditulis ya. Jadi ini dikali y dikali dengan x dikurang 3 sama dengan 2x ditambah dengan 1. Kemudian kita kali masuk y-nya. Jadi kalau kita kali masuk ini y dikali x hasilnya y x, kemudian y dikali dengan minus 3 hasilnya minus 3 y sama dengan 2x tambah 1. Nah, yang tidak mengandung variabel x di sini kita pindahkan ke ruas kanan. Yang tidak mengandung variabel x adalah minus 3y. Kita pindahkan ke sini berubah menjadi positif 3y. Kemudian yang mengandung variabel x di ruas kanan kita pindahkan ke sini ya. Jadi ini kita pindahkan ke sini menjadi minus 2x. Kemudian karena ini sama-sama mengandung variabel x, jadi x-nya kita keluarkan ya. Jadi x dalam kurung y dikurang dengan 2. Jadi ini kalau kita kali masuk hasilnya kembali sama yang di atas ya. Jadi ini x kali y hasilnya y x.
kemudian X dikali minus 2 hasilnya minus 2X. Jadi ini kita keluarkan X-nya. Kemudian ini tetap 3Y ditambah dengan 1. Nah ini X sama dengan bisa kita tulis, karena ini kalau kita oper ke sini, karena ini perkalian, jadi berubah menjadi pembagi di sini ya. Jadi X sama dengan 3Y tambah 1 dibagi dengan yang ini, Y dikurang dengan 2. Nah, langkah kedua tadi X itu kita ganti sebagai F inverse Y-nya. Yang ini. Jadi ini kita ganti F inverse Y sama dengan 3Y tambah 1 per Y dikurang dengan 2. Kemudian semua Y di sini kita ganti jadi X. Jadi F inverse X sama dengan 3X tambah 1 per X dikurang 2. Nah, kalau kita menggunakan cara cepatnya tadi kan kalau misalnya Fx-nya itu sama dengan AX ditambah B per CX ditambah dengan D, maka F inverse-nya adalah ini kita tukarkan menjadi minus DX ditambah B per CX dikurang dengan A. Nah, kalau kita lihat di sini yang ini tadi berarti ini A-nya, B-nya, kemudian C-nya 1 di sini, kemudian D-nya minus 3. Jadi kalau ini kita selesaikan F inverse, kalau menggunakan cara cepatnya tadi, ini minus D-nya pindah ke atas berubah menjadi minus kali minus kan hasilnya positif. Jadi 3X, kemudian B-nya tetap 1, jadi ditambah 1, kemudian CX-nya, C-nya di sini 1 berarti tetap ya jadi X. Kemudian di sini A-nya pindah ke bawah berubah menjadi minus yang ini. Minus A, jadi dikurang dengan 2 sampai yang ini Fx sama dengan F inverse X sama dengan 3X tambah 1, F inverse X sama dengan 3X tambah 1 per X dikurang 2. Jadi boleh kalian menggunakan ini kalau misalnya mengerjakan soal pilihan ganda, namun kalau Bapak suruh mengerjakan soal seperti ini dengan diuraikan harus dicari dengan cara seperti ini ya. Kemudian contoh soal nomor 3, tentukan inverse dari Fx sama dengan X kuadrat dikurang 5X ditambah dengan 8. Jadi ini bentuk Fx nya adalah persamaan kuadrat ya. Nah, kita jawab, kita tulis terlebih dahulu Fx sama dengan X kuadrat dikurang 5X ditambah dengan 8. Nah, langkah pertamanya tadi Fx itu kita samakan dengan Y. Jadi Y sama dengan X kuadrat dikurang 5X ditambah dengan 8. Kemudian ini sama kalau kita tukarkannya, jadi Y-nya di sebelah ruas kanan, kemudian yang ini di ruas kiri kita tukarkan. Kemudian yang tidak mengandung variabel X di sini kita pindahkan ke ruas sini. Jadi ini konstanta positif 8 pindah ke sini berubah menjadi minus. Jadi Y dikurang dengan 8. Nah, ini sama kalau Bapak tulis yang ini minus 5X 2 dikali dengan 5 per 2X ya, sama itu. Jadi ini kalau misalnya 2 kali ini kan habis, jadi kembali sama dengan di atas minus 5 per X. Hanya kita manipulasi supaya bisa difaktorkan nanti ya. Jadi 5 per 2 di sini. Nah, kita lihat di sini kan ada 5 per 2. Nah, pelajarannya di aljabar ini Bapak hapus ya. Kalau misalnya ada seperti ini, X kuadrat dikurang dengan Y kuadrat, itu persamanya seperti ini ya, sama dengan X kuadrat, X dikurang dengan Y pangkat 2 itu sama dengan X kurang 2XY ditambah dengan Y kuadrat. Ini X kuadratnya itu persamaan materinya di aljabar ya. Jadi kita harus membawa seperti ini supaya bisa kita faktorkan nanti, harus dikuadratkan. Jadi ini kan bentuknya sudah 2, kemudian X-nya sudah ada di sini X, kemudian yang kita mencari adalah Y-nya yang ini ya. Nah, jadi Y-nya di sini kan sudah kelihatan kan, jadi ini yang Y itu adalah 5 per 2. Ya, jadi ini kan sama kalau Bapak tulis X kuadrat dikurang
2, ini X-nya. Nah, jadi Y-nya sudah bisa kelihatan kan, jadi Y-nya itu sama dengan 5/2, yang ini yang kita mau cari, supaya bisa ditulis bentuknya seperti ini nanti. Nah, supaya muncul di sini 5/2 yang ini tadi Y/2, maka ini kedua ruas harus ditambahkan dengan 5/2. Ya, jadi ini ditambah ruas ini ditambah 5/2, kemudian ruas ini juga ditambah dengan 5/2. Nah, boleh kalian tambahkan keterangan nanti di sini di bukunya, kedua ruas ditambahkan dengan 5/2. Nah, ini kan bentuk ini sudah sama dengan yang ini. Jadi bisa kita tulis X yang ini dikurang dengan yang ini 5/2 ya. Semoga bisa dipahami ya. Jadi bentuk ini sama kalau ditulis dengan seperti ini, X dikurang 5/2. Nah, ini kita selesaikan. Y dikurang 8 tambah ini 5/2 kita selesaikan jadi 25/4. Kemudian ini kita tetap ya, kemudian ini kita selesaikan 8 tambah 25/4, ini kan disamakan penyebutnya saja. Jadi -8 tambah 25/4 itu sama dengan ini penyebutnya penyebut 4 ya. Jadi ini -32/4 ditambah 25/4. Nah, ini -32 ditambah 25 hasilnya sama dengan -7/4. Ini kan -7/4. Selanjutnya, nah ini bentuk pecahan lagi, jadi harus diselesaikan. Kalau ini kita selesaikan hasilnya 4Y dikurang 7/4. Ya, jadi kemudian ini Bapak pindah ke sini. Jadi ini karena sudah bentuk dalam kuadrat, jadi ini sama-sama dikuadratkan ya. Kemudian di depannya harus diberi tanda plus minus. Ya, jadi karena kemungkinan ini ada dua angka ya. Jadi misalnya kan 4 itu sama dengan -2/2. Bisa juga 4 itu sama dengan +2/2. Jadi ada nilainya kan, bisa minus, bisa juga positif. Kalau pangkat 2 kan -2/2 hasilnya 4, 2/2 hasilnya juga 4. Makanya di sini diberi tanda plus minus ya. Kemudian ini diberi tanda akar 4Y dikurang 7 karena sama-sama dikali dengan akar, maka hasilnya X dikurang 5/2. Ini bentuk penulisan akar bisa kita tulis seperti ini kan. Pelajarannya di SMP atau di mana ini, 4Y dikurang 7 per akar 4. Kemudian X dikurang 5/2 sama dengan plus minus, ini akar 4 hasilnya sama dengan 2. Jadi 4Y dikurang 7 per 2. Kemudian ini sudah kita bisa pindahkan ke sini kan. Jadi ini pindah ke sini berubah menjadi positif. Jadi di sini tadi kan negatif. Pindah ke sini berubah menjadi positif. Jadi 5/2 plus minus 4Y dikurang 7 per 2. Nah, ini penyebutnya sama-sama 2, jadi bisa kita operasikan. Jadi 5 plus minus akar 4Y dikurang 7 per 2. Nah, langkah kedua tadi yang sudah kalian tulis, X-nya itu kita samakan dengan F inverse Y. Jadi ini kita ganti jadi F inverse Y sama dengan 5 plus minus sama yang di atas ini. Kemudian ini semua variabel Y ini kita ganti jadi X. Jadi F inverse X-nya sama dengan 5 plus minus 4X dikurang 7 per 2. Jadi inverse-nya ada 2 ya. Terus jadi saya tulis jadi F inverse
X-nya sama dengan 5 tambah akar 4X kurang 7/2, atau F inverse X sama dengan 5 kurang 4X kurang 7/2. Jadi ada dua inverse ya. Ini. Itu jawaban nomor 3 yang ini. Kemudian di LKS-nya di situ diberikan cara cepat, silakan dibandingkan dengan cara seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian lupa cara cepatnya, di situ di LKS-nya bisa menggunakan cara ini. Jadi Bapak ulang kembali, kalau misalnya Bapak berikan contoh seperti ini kemudian disuruh diuraikan, harus dikerja seperti ini. Tapi kalau misalnya dalam pilihan ganda boleh menggunakan cara cepatnya yang ada di terus tadi, ada juga di aplikasinya. Ya, jadi untuk pertemuan kita pada saat ini Bapak rasa sekian. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang dipahami dari pembahasan tadi, boleh ditanyakan di screenshot videonya, kemudian ditanyakan di grupnya supaya teman-temannya juga bisa paham dari pertanyaan yang diberikan. Sekian dari teman kita pada saat ini. Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.